Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya. Saya ambil dari CNBC Indonesia, judulnya Alasan Purbaya Guyur Bank 400T, indikator likuiditas di KSSK ilusif, ditayangkan pada tanggal 26 Juni jam 8.15 malam. Ini ada gambar Menteri Purbaya dalam konferensi pers di kesempatan yang berbeda sebenarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menganggap indikator kecukupan likuiditas yang selama ini digunakan di Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK bersifat ilusif. Artinya data yang muncul tidak mencerminkan kondisi real di sistem keuangan. Ia menyebutkan indikator yang terbilang ilusif dan digunakan sebagai standar dalam melihat kecukupan likuiditas di perbankan di antaranya. Nah, loan to deposit ratio LDR ya, dan alat likuiditas terhadap non-core deposit AL_NCD ya. Ini mungkin buat kawan-kawan yang biasa melihat indikator perbankan, ini memang adalah indikator yang selalu disajikan baik oleh OJK maupun Bank Indonesia dalam laporan-laporannya. Nah, dikutip langsung nih pernyataan Pak Purbaya, itu cenderung tidak memberikan informasi apa-apa. Ini penting banget ya. Itu cenderung tidak memberikan informasi apa-apa. Saya garis bawah ya, selama saya di KSSK juga 5 tahun terakhir sampai sekarang selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi itu ilusif, artinya menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya, ujar Purbaya di kantornya Jakarta Jumat 26 Juni 2026. Sebelum saya bacakan lebih lanjut, saya komentari ya. Jadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu terdiri dari Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, lalu OJK, dan LVS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, tadi disebut 5 tahun karena sebelumnya Purbaya ini adalah Ketua LVS ya, Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua Komisioner. Nah, sekarang beliau Menteri Keuangan, jadi dia sudah lama nih di KSSK. Jadi menurut saya menarik ya. Kan sejak awal dia di sana, bisa saja dia menyuarakan itu baik ke dalam forum maupun ke dalam wacana publik kalau memang itu mau sesuatu yang dianggap kurang memadai. Jadi itu dulu catatan pertama. Kembali menampakkan bahwa Purbaya ini punya kecenderungan untuk menyalahkan sesuatu, menganggap ada hal-hal yang tidak beres, padahal dia ada di sana gitu ya. Dan jangan lupa, loan to deposit ratio maupun tadi AL/NCD ini dan berbagai indikator lainnya, itu lazim selama ini ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh otoritas Indonesia, berarti otoritas ini kan dalam hal mikro perbankan, mikro prudensial itu adalah OJK, lalu kalau makro perbankannya adalah BI. Apalagi loan to deposit ratio ini udah berdekade-dekade ya. Kalau alat liquid ini memang ada beberapa ukuran, ini salah satunya saja. Ada satu yang agak jarang dipakai sekarang. Jadi menarik nih kalau Purbaya mengkritik itu. Kedua, tadi dikatakan ini dianggap angkanya baik terus gitu loh selama 5 tahun. Nah, maka pertanyaannya juga bagaimana dengan angka-angka lain kalau memang tuduhan Purbaya ini benar? Loh, kalau begitu berbagai angka patut kita pertanyaan dong, nggak hanya ini. Karena itu Purbaya menekankan saat ini yang digunakan Kementerian Keuangan dalam melihat kecukupan likuiditas di perbankan ialah menggunakan indikator base money alias M0. Indikator pertumbuhan uang primer itu ia anggap lebih jelas dalam melihat kondisi likuiditas perbankan. Kita balik ke teori yang gampang di moneter itu. Kita lihat base money seperti apa. Itu utama yang saya lihat, yang betul-betul melihat kebijakan Bank Sentral diberikan seperti apa ucap Purbaya. Ini juga kesekian kalinya ya Purbaya tanda petik menyalahkan atau kurang puas dengan kinerja lembaga lain, dan dalam hal ini Bank Sentral yang disebut-sebut. Dan jangan lupa M0 itu data juga secara rutin dikeluarkan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia itu mempublikasi tiap bulan kondisi uang beredar, baik itu
M0, M1 maupun M2 dalam lebih dari satu publikasi. Nah, memang itu adalah tupoksinya bank sentral ya. Di mana-mana uang beredar tupoksinya bank sentral negara yang bersangkutan. Sudah bahwa apakah lalu si bank sentral dimaksud membuatnya menjadi pertimbangan kebijakan, kan ada forum dari KSSK itu komite, ada forum bulanannya, dan juga kadang-kadang bisa ada tambahan ketika ada kondisi-kondisi yang nggak perlu untuk koordinasi. Jadi ini menarik ya yang diungkapkan ke publik oleh Purbaya untuk kesekian kalinya mengkritik bank sentral ya. Dan jangan lupa ketika tadi menyebut LDR dan alat likuiditas itu juga OJK yang disasar kan. Menteri Keuangan dalam konteks ini juga kan tidak bisa mempengaruhi seluruh perbankan secara langsung. Hanya Bank Himbara, itu pun sebetulnya dalam konteks tertentu ya. Nah, saya baca lagi nih. Selain indikator base money, ia mengaku melihat langsung suara dari jajaran direksi perbankan. Ini saya garis bawahi ya. Secara otoritas dia hanya bisa melihat di Himbara ya, karena pemerintah memang pemegang saham di Bank Himbara tersebut. Jadi nggak seluruh perbankan. Ya gitu dulu ya. Ini juga terlepas dari Himbara itu lebih dari ya kurang lebih separuh dari kelolaan bank dan dalam berbagai hal paling menentukan. Ini saya dengerin banknya ribut atau enggak. Kalau banknya ribut ya sudah, tapi kalau banknya enggak ribut berarti bagus. Katanya sebelumnya kredit bank tumbuh 11,5%, tapi tadi para pemimpin bank bilang bisa turun signifikan sekali kalau tidak diperbaiki kondisi likuiditasnya, tegas Purbaya. Ini mungkin Bank Himbara ya, tapi kita perlu tahu perbankan keseluruhan angka 2 digit itu 2024 sekitar 11% itu. Di tahun 2025 yang lalu itu hanya 9,6%, dan selama beberapa bulan ini di Tenggarai makin turun ya, meskipun masih di kisaran 9, sehingga juga ada kekhawatiran memang turun lebih jauh sepanjang tahun ya, bisa hanya di kisaran mungkin 5-8% ya, meskipun bank-bank masih menaruh rencana bisnisnya di kisaran 10 ya, jadi 8-12 kurang lebih begitu. Tapi saya ulangi lagi, yang saya ingin garis bawahi, ini berarti Purbaya kan komunikasinya hanya kepada Bank Himbara ya. Mereka katanya susah. Nah, oleh sebab itu kata Purbaya menekankan dirinya telah memutuskan untuk kembali memasok likuiditas di perbankan melalui penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke Himbara. Nah, hingga akhir tahun senilai 400 triliun ke depan ini ya. Nah, ini juga mungkin juga dibingungkan oleh berbagai pemberitaan ya. Ada informasi bahwa sebelum ini ya, pemerintah, Kementerian Keuangan ini menarik dana dari Himbara untuk kembali ditaruh ke Bank Indonesia. Nah, ini mau dikatakan malah mau diguyurkan lagi. Kemudian kita juga mendapatkan narasumber dari pihak OJK yang mengatakan kalaupun ditarik. Nah, jadi beda nih dengan ini. Ketika ada info bahwa akan diminta ditarik perlahan-lahan agar tidak mengganggu likuiditas perbankan. Nah, dalam hal ini Bank Himbara. Kalau ini berarti sama nih, bahwa sebetulnya Bank Himbara memiliki masalah di likuiditas kan. Sehingga ketika mau ditarik, dikatakan tarik perlahan. Tahu-tahu ada berita ini lagi, nggak jadi, tanda petik jadinya bukan hanya tidak ditarik, tapi mau diguyurkan. Nah, ini saya baca. Karena itu menunjukkan kebijakan saya berpengaruh ke perekonomian, ke perbankan, karena selama ini itu yang menopang pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas 5,5%. Enggak disuntik, saya cuma mindahin uang saya ke sana dari pajak, dari bond, ujar Purbaya. Ini juga luar biasa ya, klaimnya bahwa pertumbuhan yang bukan 5,5 lagi kan 5,6 triwulan 1 ini, dalam pernyataan ini itu karena dia naruh duit di Bank Himbara ya. Saya kira ini jauh panggang dari api. Itu faktor itu jangan lupa loh, meskipun di sana ditaruh tapi kan pertumbuhan kreditnya tidak sepesat di 2024 itu satu. Belum lagi kita akan membahas bahwa bagaimana cara ini ditarik ulur terhadap likuiditas ini. Saya baca lagi nih ya. Saya manage cash supaya ketika diambil pun dia bisa cepat balik ke sistem sehingga sistemnya nggak terganggu. Itu bukan kebijakan fiskal sebetulnya, itu kebijakan moneter, tapi kita coba membantu, tegasnya. Nah, berarti kan ada tanda petik ya, Menteri Keuangan ini mengatakan saya ini bantu moneter loh. Saya tambahkan analisis lain ya.
Pertama, ketika dia ditaruh itu sudah memang mungkin membantu likuiditas, terutama dari sisi pencatatan aset dan kelonggaran untuk hal-hal tertentu ya. Tetapi ketika bentuk menaruhnya ke Himbara dari Bank Indonesia itu adalah deposit on call, berarti waktunya tidak bisa dipastikan dan cenderungnya memang jangka pendek bisa ditarik dan ditaruh lagi. Berarti kan ada batas penggunaannya. Ya kalau misalnya disalurkan ke kredit yang 5-10 tahun kan sulit. Tentu tetap membantu ya. Nah, yang kedua, ada analisis yang melihat lalu si Bank Indonesia dan kanal ini juga sudah menyajikan podcast tentang kondisi aset Bank Indonesia ketika dana pemerintah ditarik itu tentu harus ada penyesuaian di Bank Indonesia pada aset dan kewajiban dia ya, kewajiban dalam konteks bank sentral ya. Dan itu ada pengaruhnya gitu. Nah, yang terakhir, beberapa pengamat juga mengatakan bahwa sebetulnya uang yang ditaruh di Bank Himbara itu bukan dalam konteks likuiditas yang terutama, tapi dalam konteks memperbaiki neraca Bank Himbara dalam hal aset, karena ada impiring itu ada pencatatan sebagai rugi akibat masalah-masalah kredit macet dan beberapa kerugian di mungkin surat berharga impiring namanya ya. Jadi saya kira berita ini menegaskan kembali Pak Purbaya menurut saya sebagai ekonom itu sering berlebihan mengklaim hal-hal yang satu sebetulnya itu adalah hal-hal yang selama ini putuskan bersama, lalu seolah-olah yang lain salah, dia yang benar. Yang kedua, klaim bahwa ini karena saya. Padahal dinamika ekonomi, Menteri Keuangan itu kan penting, mungkin bisa dikatakan menteri yang paling utama ya, tetapi kan tidak satu-satunya dalam kinerja ekonomi Indonesia. Dan ini, berita ini juga makin memberikan suasana tidak pasti buat iklim industri keuangan ya. Ini sebetulnya mau narik apa mau naruh? Dan kalau benar-benar ditaruh, bagaimana dengan bank sentral? Dan bagaimana nanti kalau diambil juga tidak hanya soal mindah, tapi ketika pemerintah mengalami kesulitan cash flow sehingga ini dipakai, tidak hanya sekedar pindah-memindah saja dan seterusnya. Saya kira itu hak Menteri Keuangan untuk dalam beberapa hal memanage ini, tapi ya pernyataan-pernyataannya bisa nggak tidak sebombastis ini dan bisa membuat kondisinya makin bertambah ketidakpastian kebijakan apa yang sebenarnya sedang diambil oleh pemerintah, apakah itu sinkron dengan Bank Indonesia dan OJK, dan yang penting apakah memberi sinyal positif kepada pelaku ya, pelaku itu baik pasar keuangan maupun pelaku sektor real. Mudah-mudahan komentar saya ini bisa menambah informasi kepada para pemirsa.